Wabarakatuh. Gimana, masih semangat? Sudah kenyang? Sudah makan MBG? Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, mohon untuk semua handphone dikumpulkan di depan. Demi kelancaran dan kenyamanan kegiatan belajar kita hari ini. Ayo, kumpulkan semua. 1, 2, 3, 4, 11. Ayo, ada 11. Mengawali pembelajaran kita hari ini, mohon dipimpin untuk berdoa. Ketua kelas, ayo, Mulis. Mari kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala diniyah wa kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi tentang puisi. Di sini saya yakin banyak yang tidak asing dengan istilah puisi. Akan tetapi masih banyak dari kita masih belum tahu bagaimana sih puisi itu seutuhnya. Nah, bagaimana sih konsep dari puisi itu? Maka kita akan belajar hari ini. Saya harap dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, kita bisa memahami pengertian dan karakteristik dari puisi. Jadi puisi itu ada dua, ada puisi baru dan puisi lama. Masih ingat? Kalau puisi baru, kalau puisi lama itu seperti apa? Sip, bagus. Seperti pantun. Mantra itu adalah termasuk puisi lama. Kalau kalian ya tinggal di desa, kemudian ada tetangga kalian atau saudara kalian yang jatuh sakit, tiba-tiba sakitnya perutnya melembung besar. Biasanya istilahnya kalau orang Madura itu kemodung ya. Nah, kemudian dibawalah ke orang pintar. Lalu dibacain sebuah mantra, tapi mantranya bahasa Indonesia. Pernah gak kalian? Mantranya bahasa Indonesia, itu dukunnya komat kamit agar pasiennya sembuh dari penyakit yang dialami. Mantra yang disebutkan oleh sang dukun, orang pintar ya, dalam berbahasa Indonesia itu namanya puisi lama ya. Syair orang zaman dulu itu adalah puisi lama. Kalau puisi baru itu seperti apa? Puisi baru itu atau bisa kita namakan puisi modern. Itu adalah puisi baru. Jadi pengertian dari puisi itu merupakan salah satu karya sastra selain prosa dan drama. Kemarin siapa yang belajar tentang prosa dan drama? Masih ingat? Pembelajaran prosa. Prosa itu contohnya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Boleh acungkan tangan? Prosa itu contohnya seperti apa? Prosa. Oh ya, Muhlis. Prosa, contohnya seperti apa? Seperti novel. Novel, apalagi? Cerpen. Nah, itu adalah prosa, karya sastra ya, yang tidak ada keterikatan seperti puisi. Sebagai sebuah karya sastra, puisi digunakan seseorang untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaannya dalam bentuk kata-kata yang indah. Puisi itu dibuat oleh seseorang yang masyhur itu biasanya orang yang sedang patah hati. Ketika seseorang itu sudah tidak punya tempat untuk bercerita ya,
Atau kalau orang zaman dulu, kalau sekarang kan kita ada sosial media, kita bisa kalau kita lagi sedih, kita scroll TikTok ya, nemu post, lalu kita posting ulang atau kita download ya, terus kita tahu di WA ya. Nah, kalau orang zaman dulu karena tidak adanya TikTok atau media sosial ya, karena pada zaman itu tidak ada teknologi yang mumpuni, maka orang zaman dulu ya, atau bisa kita namakan pujangga, mereka menuangkan pikiran, perasaan dan juga rasa kekecewaan mereka dalam sebuah puisi. Bukan hanya kecewa ya, rasa senang ya, ketika dia sudah berhasil memikat pujaan hati, maka kalau dia dengan cara ekspresikan rasa senangnya itu dengan cara membuat puisi. Itu orang zaman dulu. Nah, kita contohkan ini adalah puisi-puisi yang biasa disajikan dalam sebuah sejarah atau dalam pelajaran sejarah. Contoh puisinya Ibu Kartini atau karya puisi dari Khairil Anwar. Nah, seperti tadi. Puisi biasanya disampaikan dengan teknik figuratif. Figuratif itu menggunakan gerak ya. Gerak tubuh, bisa menggunakan mimik wajah. Mimik wajah kalian tahu? Apa? Ekspresi. Untuk menciptakan suasana-suasana yang mampu menggugah imajinasi, perasaan, dan keindahan bagi pembacanya. Ya. Jadi ketika kita membaca sebuah teks puisi, kita bisa merasakan perasaan yang dialami oleh penulis. Misal ketika penulis ini menulis puisi tentang betapa sakitnya ia ditinggal menikah oleh pujaan hati, kita bisa merasakan, seperti ini. Dalam puisi, kata-kata dipilih sedemikian rupa secara selektif atau dipilih. Pemilihan kata tersebut bertujuan dapat memunculkan efek tertentu dan menampung makna yang menggambarkan pikiran, gagasan, dan perasaan penyair. Jadi, sang penyair itu pasti ya memiliki kalimat atau kata yang dipilih ya dengan tujuan menyampaikan perasaannya sendiri. Pemilihan kata-kata atau diksi ya juga harus mempertimbangkan irama, rima, larik, bait, dan tipografi bentuk puisi. Unsur bahasa dalam puisi dianggap lebih padat jika dibandingkan dengan karya sastra lainnya. Nah, ini di sini saya akan menampilkan dua contoh. Nah, kita tadi belajar apa? Tentang apa? Biografi. Sekarang kita akan belajar puisi. Nah, kita bisa lihat ya, ada dua teks. Kita temukan perbedaannya. Yang termasuk puisi ini teks yang sebelah mana? Judulnya dari teks yang pertama, teks ke-1, ini judulnya adalah Pada Suatu Hari Nanti, karya dari Sapardi Djoko Damono. Nah, ini merupakan apa? Puisi apa? Biografi? Puisi. Lalu yang kedua, berjudul Setelah Dibawa ke Ruangan Besar, karya dari Wildan Saputra. Nah, itu bukan biografi ya anak-anak, itu adalah sebuah prosa atau cerpen. Nah, ini contoh yang teks pertama. Oh, ini contohnya ya. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun, barusan dengan apa yang saya bacakan, itu kan terdapat sajak-sajak ya. Nah, jadi kata yang pantas antara paragraf kedua, paragraf ketiga itu harus ditentukan oleh penulis puisi, harus cocok ya. Itu adalah puisi. Nah, teks yang kedua setelah dibawa ke ruangan besar. Ini adalah sebuah cerita ya. Saya minta Balia, maju Balia.
dibaca oleh Balia itu adalah cerpen. Ini termasuk puisi apa bukan? Bukan. Ya, setelah mempelajari memahami kedua teks tadi, ya, teks yang dapat disebut sebagai teks puisi itu adalah teks yang nomor satu, karena memiliki bentuk baris berbait dengan pengaturan bunyi berakhiran apa? Berakhiran i. Kemudian pada teks kedua berbentuk paragraf yang tidak cocok dengan ciri-ciri puisi. Nah, oke. Kita akan melihat bagaimana puisi itu dibacakan atau bagaimana puisi itu tampilkan, ya. Kita akan melihat pembacaan puisi yang baik dan benar. Pemusnahan golongan kiri, PKI, Haji Mati, pemimpin otoriter, Republika, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Tahun-tahun berikutnya, udah pasti penembak misterius, tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara, pembantaian di mana-mana di mulut sampai kotor di mulut, tapi depan 3 kali keluar. Rasa yang tak ada, yang tidak ada, bisa diada-ada. Akulah sebuah yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batu yang berlapis tuberkulosis. Lanjutkan puasa November 1974. Ya, jadi ini adalah contoh dari pembacaan puisi yang baik dan benar. Bisa kita simpulkan bahwa puisi, ya, memahami makna dari puisi, kita bisa memahami bahwa puisi itu adalah karya sastra yang disajikan dengan irama, ya, dengan imajinasi, dengan diksi atau dengan kata, ya, dengan tujuan untuk mengungkapkan perasaan penulis agar sampai pada si pembaca. Kita bisa lihat tadi, sang pembaca itu kan sangat powerful, ya. Seluruh runtutan peristiwa yang ada dalam puisi oleh beliau itu diperagakan semua. Dari yang awalnya tadi kondisinya mencekam, ya, kondisinya amarah, ya, kondisinya marah, itu semuanya dipraktekkan oleh sang pembaca puisi, ya. Dan kita sebagai pendengar, kita juga bisa merasakan emosi yang dibacakan oleh pembaca tadi. Baik, saya harap hari ini dengan kita belajar puisi, atau banyak kalian tahu, ya, unsur kebahasaan puisi,
ciri-ciri puisi, kalian bisa mengetahui dan juga bisa kalian praktekkan ketika kalian disuruh untuk membuat puisi nanti ya. Oke. Disiapkan berdoa menyelesaikan mata pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.